Kegiatan belajar 1. Konsep dasar, rasional, dan landasan ilmu pendidikan. 1. Seorang guru mengajar di dalam kelas dengan metode ceramah sehingga proses pembelajaran lebih berpusat pada guru, sedangkan siswa pasif karena hanya mendengarkan. Hal tersebut termasuk dalam proses pendidikan yang beraliran A. Behavioristik. 2. Tujuan pendidikan bangsa Indonesia yaitu pembentukan manusia yang ideal. Berikut ini implementasi sila kelima dalam pendidikan sebagai upaya pencapaian tujuan tersebut adalah sekolah melakukan program kegiatan bakti sosial dengan melibatkan peserta didiknya. 3. Berikut ini contoh kegiatan yang tergolong ke dalam praktek pendidikan adalah C. Pak Andi sedang mengajarkan konsep bangun ruang kepada peserta didiknya. 4. Sebagai humanisasi pendidikan bukan berarti pembentukan manusia atau peserta didik oleh manusia lainnya atau pendidik. Sebab asumsinya bahwa manusia atau peserta didik adalah A. Manusia merupakan makhluk otonom. 5. Seorang pendidik perlu memahami landasan pendidikan. Salah satu manfaat mempelajari landasan pendidikan bagi pendidik adalah D. Meningkatkan perkembangan pola pikir dan pola kerja pendidik tentang bagaimana seharusnya melaksanakan praktek pendidikan. 6. Berikut ini implikasi landasan historis dalam proses pendidikan di Indonesia adalah A. Guru melaksanakan perannya sesuai dengan semboyan Tuturi Handayani. 7. Pengertian landasan dibagi dua, yaitu landasan fisik dan konseptual. Berikut ini yang termasuk dalam landasan konseptual adalah B. Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 8. Pendidikan harus dilakukan sesuai dengan tahap-tahap dan tugas perkembangan peserta didik. Oleh karenanya, pendidikan dilaksanakan dengan mengacu pada landasan A. Psikologi pendidikan. 9. Sila pertama Pancasila adalah ketuhanan yang Maha Esa. Oleh sebab itu, pendidikan hendaknya bertujuan agar peserta didik beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Hal tersebut merupakan contoh C. Landasan religius. 10. Salah satu tripusat pendidikan bagi anak adalah keluarga. Orang tua yang dalam kesehariannya rajin melaksanakan ibadah sesuai dengan waktu yang ditentukan, pada hakikatnya menanamkan pada anak D. Kedisiplinan dan tanggung jawab. Kegiatan belajar 2. Karakteristik peserta didik. 1. Perkembangan kognitif peserta didik sekolah dasar berada pada tahap operasional konkret, sehingga mereka merasa kurang memahami materi pelajaran yang disampaikan gurunya secara verbal saja. Proses pembelajaran tersebut akan efektif jika disertai dengan menggunakan B. Media benda nyata. 2. Pada suatu proses pembelajaran yang kebetulan hari itu bertepatan dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda, guru sebelumnya telah menghimbau kepada peserta didik untuk mengenakan busana daerah masing-masing. Tindakan guru tersebut memperhatikan karakteristik peserta didik, terutama aspek C. Etnik. 3. Pak Adit, seorang guru SMPX, ketika melakukan proses pembelajaran menghadapi peserta didik yang berasal dari berbagai latar belakang kondisi keluarga, ada keluarga mampu, ada yang miskin, ada yang orang tuanya menjadi pejabat, ada yang sebagai buruh dan pegawai swasta. Namun, Pak Adit memberikan perhatian dan pelayanan yang sama kepada peserta didiknya. Hal ini sebenarnya Pak Adit memperhatikan karakteristik peserta didik, terutama status sosial. 4. Pak Anton ketika akan melakukan kegiatan pembelajaran dengan topik tata surya melakukan pretest terlebih dahulu dengan maksud ingin mengetahui pengetahuan dan keterampilan yang telah dimiliki peserta didiknya sebagai patokan untuk memulai pembahasan topik tersebut. Hal ini berarti Pak Anton memperhatikan karakteristik peserta didik dalam hal A. Kemampuan awalnya. 5. Guru A ketika melakukan proses pembelajaran selalu menggunakan media, kadang memutar video pembelajaran, kadang memutar CD audio, kadang menggunakan poster berwarna, agar peserta didiknya memperhatikan dan tertarik terhadap apa yang dibahasnya.
serta senang mengikuti pelajarannya, sehingga hasilnya sangat baik. Pembelajaran dilakukan demikian karena pertimbangan D. Minat peserta didik. 6. Pak Aris merupakan guru kelas 5 SD. Ketika memberikan pembelajaran menyanyi atau musik, memilih lagu-lagu dari asal daerah peserta didiknya. Tindakan guru tersebut karena memperhatikan karakteristik peserta didik terutama kultural. 7. Pada saat pembelajaran berlangsung, guru mengingatkan peserta didik yang kurang semangat dan kurang aktif dalam belajar. Tindakan guru tersebut berarti memperhatikan aspek motivasi. 8. Perkembangan moral peserta didik atau anak menurut Cockburn terdiri dari beberapa tahap. Tahap naively egoistic orientation, yaitu tahap di mana anak menilai baik buruk berdasarkan kontrak atau imbal jasa. 9. Peserta didik dalam suatu kelas gaya belajarnya beragam. Ada yang visual, auditori, dan kinestetik. Namun, kegiatan pembelajaran selama ini masih banyak yang konvensional klasikal. Agar dapat memenuhi ketiga gaya tersebut, guru perlu D. Menggunakan media audio, video, dan percobaan. 10. Pada suatu proses pembelajaran di taman kanak-kanak, peserta didik akan dikembangkan aspek motorik kasarnya. Maka pendidik dapat menugaskan peserta didiknya untuk melakukan kegiatan B. Menendang bola.